Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizik Syihab nantang perang ke Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi tutup pintu. Mengajar tidak? Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetepin. Kau bawa 1000, kita bawa 1000. Kau bawa 2000, kita bawa 2000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tanggalnya, harinya, waktunya. Kami Allah jalankan. Dia ngajak perang Kang Deddy Mulyadi. Dan dia ngajak Kang Deddy Mulyadi gentleman. Jangan bawa-bawa rakyat. Lah, dia ngajak gentleman, jangan bawa-bawa rakyat. Nah, Rizik Syihab ini apa? Dia bawa-bawa umat Islam. Coba, apa kata dia? Umat Islam siap perang, siap duel. Rizik Syihab, ngapa ente bawa-bawa umat Islam? Ya ente yang lebih parah sebetulnya. Ente yang lebih parah. Ente nggak gentleman. Ente selalu mengatasnamakan Islam. Bahkan lebih nggak gentleman lagi. Ente ngaku-ngaku imam besar umat Islam. Lu umat Islam yang mana yang ngangkat ente sebagai imam besar? Mestinya umat Islam mesti tersinggung ini dengan kelakuan Rizik Syihab ini, yang kemudian disebut imam besar umat Islam. Siapa yang kemudian mengangkat ente? Jadi kita mesti waspada juga ini. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama akhafu ala ummati." Sesungguhnya benar-benar semata-mata aku sangat mengkhawatirkan, kata Nabi, menimpa di tengah-tengah umatku ini al-a'immatal mudillin, munculnya imam-imam yang menyesatkan. Ini jangan-jangan ini masuk dalam konteks ini loh. Karena ini kan pengakuan sepihak sebagai imam besar umat Islam. Padahal ngaku sebagai imamatul uzmah atau imamul a'zam, imam besar itu kan tidak sembarangan ngaku. Ini kan harus diangkat oleh umat Islam sedunia internasional. Ini lantas kemudian enak saja diangkat dari kalangan sendiri misalnya, dan ngaku-ngaku sebagai imam besar umat Islam. Ini kenapa nggak lebih parah lagi? Ini lebih berbahaya. Ini yang saya sebut dengan orang mengeksploitasi ajaran Islam demi kepentingan kelompoknya. Mereka gunakan pengakuan sebagai anak cucu Nabi. Mereka menggunakan jubah-jubah keagamaan, pakai imamah, menyerupai imamah Nabi. Mereka komis atau gamis panjang, seolah-olah mereka representatif sebagai orang yang mewakili Nabi. Apalagi dengan pengakuan sebagai anak cucu Nabi. Ini yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya. Abghadul ibad ilallah. Hamba Allah yang paling dimurkai, yang paling dibenci oleh Allah adalah man kana thawbuhu khairan min amali. Orang yang jubah pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuannya kelakuan setan. Ini sebetulnya dia menggunakan slogan-slogan keagamaan untuk memobilisir massa, agar seolah-olah apa yang dia perjuangkan ini merupakan jihad, agar seolah-olah apa yang dia perjuangkan ini betul-betul mewakili umat Islam, benar-benar representatif sebagai massa Islam. Nggak bisa begitu. Ini nggak gentle namanya. Ini yang disebut dengan memanfaatkan agama. Ini yang disebut dengan beragama mengikuti hawa nafsu. Kita harus hati-hati dengan ini semua. Nah, terkait dengan konteks Kang Deddy Mulyadi, hari ini mungkin para pembencinya makin sakit hati. Deddy Mulyadi menunjukkan kinerja di luar ekspektasi kita semua. Saya pikir beliau ya standar-standar sajalah, pemimpin baik dan begitu, pemimpin merakyat, low profile misalnya, populis. Tapi ternyata kinerjanya baru beberapa hari saja menjabat Gubernur Jawa Barat, ada semacam terobosan-terobosan yang mengagetkan kita semua,
yang kita jadi paham, oh ini toh pemimpin yang sesungguhnya itu, yang betul-betul bekerja buat rakyat. Hari ini bukan cuma rakyat Jawa Barat loh, bahkan masyarakat yang di luar Jawa Barat, Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua, mengapresiasi cara kerja Gubernur Deddy Mulyadi. Kita semua senang. Di satu sisi beliau memahami tugasnya sebagai seorang kepala daerah, dan beliau betul-betul mengedepankan kepentingan rakyat tanpa harus melanggar undang-undang. Jadi sosok beliau ini menurut saya orang yang bisa bekerja. Orang yang bisa bekerja dalam konteks bisa mengeksekusi visi dan misi beliau. Jadi tidak cuma mengambang, bukan cuma slogan membela kepentingan rakyat, tapi betul-betul dieksekusi secara nyata dalam kebijakan langsung tanpa harus melanggar undang-undang. Ini kan keren sebetulnya. Dan banyak ide-ide brilian yang lainnya yang mungkin mesti dicontoh oleh kepala daerah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, beliau juga mengakomodir kearifan lokal. Kearifan lokal, tradisi Sunda, tradisi Jawa Barat, tradisi leluhur mereka, nilai-nilai tradisional yang oleh sebagian orang dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikkan, dibid'ah-bid'ahkan, justru dijadikan nilai-nilai luhur kearifan lokal. Ini kan keren. Jadi Islam itu tidak harus kemudian menghukumi tradisi. Menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini betul-betul mampu memadukan antara nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal. Tidak pernah membenturkan antara agama dengan budaya. Dan ini keren. Pemimpin harus begitu. Karena kita nggak bisa menutup mata juga. Ada loh pemimpin-pemimpin yang seolah-olah Islami kan begitu ya. Membentur-benturkan nilai agama dengan nilai kearifan lokal. Bahkan ada di Jawa Barat juga seorang bupati yang nyegel gereja. Kok bisa ada kepala daerah nyegel gereja? Dia bukannya kemudian menyediakan fasilitas terhadap umat beragama untuk beribadah dengan baik, malah dia nyegel gitu loh. Padahal yang namanya pemimpin itu kan milik semua agama. Umat Islam, umat Nasrani, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, yang mesti difasilitasi semua. Mereka nyaman dalam beribadah, bukan malahan menyegel dengan alasan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan justru Kang Deddy Mulyadi muncul sebagai pemimpin yang betul-betul pemimpinnya rakyat Jawa Barat. Apapun agamanya, apapun sukunya. Dan betul-betul menghargai budaya, sekaligus juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Ini kan keren, ini keren. Harus dicontoh yang sedemikian rupa. Lah kok kemudian Rizik Syihab dan konco-konconya kemudian jadi kepanasan, nganggap dia sebagai musuh Islam dan lain sebagainya. Kami dari Lampung dan mungkin dari belahan Nusantara yang lain, Kang Deddy Mulyadi mendukung panjenengan. Kalau istilah orang Jawa Barat apa? Bapak Aing. Bapak Aing. Jadi sudah ada terminologi baru buat Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Jadi beliau selain bapaknya orang Jawa Barat, beliau juga menjadi inspirasi bagi rakyat se-Nusantara. Bahwasanya masih banyak betul harapan, masih banyak pemimpin bangsa ini yang merakyat, membela kepentingan rakyat. Tidak gimmick gitu loh. Merakyat itu gak gimmick. Kan ada sih yang merakyat itu gimmick gitu. Setelah menang lupa sama rakyat. Nah kalau beliau itu tidak. Justru begitu beliau menang, dilantik sebagai gubernur, beliau tidak bisa tidur nyenyak lagi. Langsung start. Bagaimana menunjukkan betul membela kepentingan rakyat Jawa Barat. Nah ini keren. Bisa dicontoh loh oleh semua pihak sebetulnya. Bisa diteladani yang sedemikian rupa. Ya memang begitulah pemimpin. Sebagai pelayan masyarakat. Bukan minta dilayani. Tapi betul-betul melayani masyarakat. Antara ketegasan dan kebijaksanaan sejalan. Antara kepedulian sosial dengan taat terhadap aturan undang-undang. Itu mesti dipadukan sedemikian rupa. Dan ini representatif pada Kang Deddy Mulyadi. Itulah mengapa 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan teduhan, naungan dari Allah. Pada hari tidak ada lagi naungan kecuali cuma naungan Allah, yakni di akhirat, di hari kiamat nanti. Yang nomor 1 itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Imamun adil itu adalah orang yang bekerja sesuai dengan peran dan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kita jangan salah loh. Ada orang yang membangun
cerita begini, oh pemimpin yang adil itu adalah ya kalau di rumah bisa istrinya soleha, anak-anaknya baik semua, rukun di rumah, itu mah kepala rumah tangga. Bukan pemimpin dalam konteks gubernur atau presiden. Oh, pemimpin yang adil itu, imam yang adil itu adalah yang rajin baca Quran, bacaannya bagus, bisa ngimamin sholat. Itu mah imam sholat. Pemimpin yang adil dalam konteks ini adalah pemimpin yang menjalankan amanah dengan baik. Sebagai pelayan masyarakat, dia tetap taat rambu-rambu, undang-undang, aturan yang berlaku. Kemudian sejalan dengan itu, dia betul-betul berjuang untuk mensejahterakan rakyat. Nah, mudah-mudahan para pemimpin di Indonesia masuk dalam golongan yang pertama ini, yang mendapatkan naungan dari Allah, yakni pemimpin yang adil. Kita hari ini kan lelah. Negara kita ini korupsinya bukannya tambah berkurang, tambah gede aja. Ada aja temuan. Itu yang ketemu. Gimana dengan yang tidak ketemu? Kita negara yang kaya, mestinya kita semua sejahtera. Dengan sumber daya alam yang ada ini, mestinya negara kita negara sejahtera. Tapi mengapa kita masih sangat miskin? Bahkan upah minimum di negara kita terendah nomor 6 sedunia internasional. Melarat dong kita. Ini negara melarat kita ini. Belum lagi diukur dari income per kapita. Kita negara miskin sebetulnya. Padahal pada kenyataannya kita semua kaya. Kita punya batu bara, kita punya emas, punya timah, punya minyak bumi, punya semuanya. Lah Singapura saja negara kecil seuprit, yang sawah sejengkal aja nggak punya, harga beras di sana lebih murah. Di sana orang yang kena PHK diberikan jaminan sosial, gaji per bulan 72 juta di Singapura. Oke lah dia negara kecil, tapi kan dia tidak punya sumber daya alam sekaya Indonesia. Lah mengapa Indonesia susah sejahtera? Ya karena beginilah kita. Negara yang korupsinya karut marut, orangnya gila kekuasaan semua. Begitu berkuasa dia lupa untuk mensejahterakan rakyat. Ini yang terjadi di negeri kita ini. Kita mesti berikan peringatan kepada para pemimpin. Jangan pernah khianati rakyat. Berjuanglah untuk rakyat. Nggak rugi kok. Hidup di dunianya berkah, di akhiratnya juga bahagia. Jangan dikira kemudian hukum dunia yang bisa kita beli, kemudian akhirat kita bebas. Nggak bisa begitu. Peradilan dunia mungkin bisa dibeli. Bisa dinegosiasi. Bisa dilobi-lobi. Tapi ingat, peradilan di hadapan Allah tak bisa dinegosiasi dan tak bisa dilobi-lobi. Coba kita dengar nasihat berikut ini. Saya ingin uraikan jenis anomali pertama, banyak orang beragama tapi tidak konsisten. Bahasa orang ngajinya banyak orang beragama tapi tidak istiqomah. Sabda Kanjeng Nabi, la yabqa minal islami illa ismuh. Islam tinggal namanya, ngaku Islam tinggal KTP-nya. Wala minad dini illa rasmuh. Agama tinggal upacara-upacara. Wala minal qur'ani illa darsuh. Al-Quran tinggal tulisan, Al-Quran tinggal pelajaran. Banyak orang ngaku Islam tapi kelakuannya tidak mencerminkan Islam. Apa yang saya maksud begini Bapak Ibu, di zaman sekarang ini coba kita lihat yang ditangkap KPK itu rata-rata sudah munggah haji semua. Gitu kan? Saya keselnya Pak kalau lagi sidang itu pakai peci putih lagi dia. Ini masalah Bapak Ibu, ini masalah. Orang terhormat rendah hanya gara-gara dunia. Saya baca caption di media sosial, Ketua KPK jatuh dipecat gara-gara harta. Ketua MK dipecat gara-gara tahta. Ketua KPU dipecat gara-gara wanita. Lengkap sudah, harta, tahta, wanita. Ini masalah. Orang yang sangat terhormat di bangsa kita justru hina gara-gara harta, tahta, wanita. Ini yang disebut orang itu haji tomat. Apa itu haji tomat? Berangkat tobat, pulang kumat. Puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Bayar zakatnya banyak, korupsinya tambah banyak.
Kemudian sholatnya STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus, maksiat jojong. Pengajiannya rajin, ngerumpinya juga tambah rajin. Ini yang di sana. Kalau yang di sini pusatnya. Saya juga heran sama emak-emak ini, Pak. Sia-sia sholatnya, bro. Sia-sia puasanya, sia-sia bayar zakatnya. Kalau cangkem nih masih suka ngomongin orang. Kalau kita ingat istrinya Abu Lahab, mengapa istrinya Abu Lahab masuk neraka? Hammalatal hatab. Karena bininya Abu Lahab tukang bawa kayu bakar. Apa hubungannya? Al-Quran menyebut kayu bakar karena zaman Nabi belum ada kompor. Makanya kayu bakar itu adalah gambaran perempuan yang suka ngerumpi, suka nyinyir, sukanya berfitnah, provokator. Zaman dulu disebut tukang bawa kayu bakar, zaman sekarang disebutnya kompor alias ember. Tukang gosip, tahu gosip? Digosok makin sip. Ibu-ibu ini suka nggak ngerumpi, Bu? Suka sih enggak, cuman hobi. Ada ibu-ibu nanya sama saya, Pak Ustadz, Pak Yai, kulo niki hobi sangat ngerumpi. Saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngerumpi demam saya. Kira-kira apa sih obatnya biar berhenti ngerumpi? Gampang, tak kasih tahu jenengan, Bu. Kalau jenengan tipe orang yang sangat hobi ngegosip, kalau nggak ngegosip malah sakit, demam, maka monggo silahkan ngegosip sepuas-puasnya. Tapi jangan ngajak kawan. Ngegosip dewean. Lagi demen nih masuk kamar ngadep cermin, silahkan ngerumpi sepuas-puasnya. Paling anaknya ngintip wis edan mama aku. Ngegosip kok dewean. Jadi boleh ngegosip asal jangan ngajak kawan. Kita balik lagi, kita dihadapkan dengan inkonsistensi. Ini di bangsa kita. Banyak orang ngaku muslim, penampilannya muslim, tapi kelakuannya mengkhianati agamanya sendiri. Kalau dalam bahasa Arab namanya talafi. Apa itu talafi? Talafi niku talbisul haqqo bil batil. Yang hak sama yang batil campur, talbis. Bahkan talafi itu lebih bahaya lagi, nipu. Tampilannya madu, dalamnya racun. Tampilannya susu, dalamnya khamr. Tampilannya kopi, dalamnya sianida. Tampilannya malaikat, hatinya belis. Bajunya islami tapi tukang provokasi. Jubahnya sunnah tapi tukang nyebar fitnah. Orang Palembang nyebutnya waluyo. Enten Pak Waluyo. Ngapura Pak. Waluyo niku kepanjangannya wajah lugu ati buayo. Ngapura nggih Pak Waluyo. Niku waluyo Palembang, wajah lugu ati buayo. Makanya hati-hati Bu bapak-bapak yang lugu angong. Lugu ati buaya itu. Hati-hati. Zaman sekarang zaman kamuflase. Tapi ingat kalau waluyo Palembang, Pak, waluyo Jawa bagus. Waluyo Palembang yang tadi itu. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kita terkamuflase, tertipu oleh penampilan. Ini anomali pertama yang hendak saya sampaikan. Sekarang anomali yang kedua. Di akhir zaman ini, istri merantau ke luar negeri cari rezeki, suami males-malesan di rumah. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Ini jangan tersungging loh, jangan marah sama saya. Namanya ngaji ya Pak Kades ya, ngaji. Jangan marah pokoknya.
Istrinya merantau cari nafkah, peras keringat banting tulang jadi TKW ke Malaysia. Mending ke Malaysia Pak, masih enak. Ke Taiwan terhormat. TKW itu kalau ke Taiwan terhormat, ke Hong Kong terhormat, gajinya gede. Tapi kalau ke Arab, ganjen orang Arab itu. Walaupun nggak semua, nggak bisa lihat orang Indonesia. Sedangkan suaminya malas-malasan di rumah, malah cewekan gaweknya itu. Ini masalah di kita Bapak Ibu. Makanya begini, Nabi mengingatkan arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 indikator orang bahagia di dunia ini. Yang pertama, 1, antakuna zaujatuhu sholihatan. Istrinya mesti menjadi istri solehah. Bu, jenengan solehah? Solehah? Jawabnya insya Allah loh Pak. Ibu-ibu ini ragu dengan dirinya sendiri. Insya Allahnya kanjeng Nabi tepat, insya Allahnya para kiai tepat, insya Allahnya mama-mama ini nggak bisa dipercaya. Mudah-mudahan jenengan istri solehah, Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, wa auladuhu abrara, punya anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, wa khulatuhu sholihin, punya tonggo-tonggo, kawan-kawan, teman-teman yang soleh-soleh. Wa ayyakuna rizquhu fi baladih, dan yang keempat, mengais rezeki, dapat rezekinya di kampung sendiri. Yang namanya nyari rezeki kalau di kampung orang tetap menyakitkan, gitu nggih. Masih mending kalau di kampung tonggone. Kalau ke luar negeri pan jauh. Makanya saya ingin ingatkan kepada masyarakat Kalirejo, Lampung Tengah, dan semua masyarakat Lampung, bahkan bangsa Indonesia, syukuri apa yang ada di kampung kita sendiri, nggak usah merantau jauh-jauh. Cocok atau cocok? Halo, dengerin mama-mama nih, nganti ngamuk-ngamuk minta pegat sama lakinya, gara-gara ngotot pengen betul keluar negeri. Pokoknya Pak, nek sampai nggak mengizinkan saya pegat kita Pak. Terpaksa suami mengizinkan Pak. Setelah saya identifikasi Bapak Ibu, mengapa kita ngotot betul keluar negeri? Ya karena sebagian besar, nggak semua nggih, sebagian besar pengen rumah gedong, pengen lantai keramik, hidup dongak ke atas, pengen kayak orang-orang kebanyakan. Mbok ya syukuri apa yang ada. Walaupun ada yang kebelit utang banyak nggih. Gimana bayarnya kalau nggak keluar negeri? Utang sama Pak Kades nggak dikasih. Utang sama Pak Kiai mana kena marah. Terpaksa mangkat ke luar negeri Pak, gara-gara buat bayar utang. Sampai sedemikian rupa. Cuman begini Bapak Ibu, kalau hanya ingin punya rumah gedong, ngapain ke luar negeri? Syukuri apa yang ada pada diri kita. Cocok atau cocok? Hidup ini bahagia tergantung kita. Laisal ghina an katratil arat, bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Halo Bo, orang kaya itu bukan karena emas cincinnya 5 jari dipasangin emas semua. Wow, bawa tasnya begini, begitu masuk taruh digoyang-goyang. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Tidak juga. Woi, gelangnya sampai siku. Wahai pengawasan, ecak ketimpedingan. Kuncang-kuncing, kipasan. Apa orang kaya itu kalungnya segede rantai anjing? Enggak juga. Saya pernah Bapak Ibu ngisi pengajian ibu-ibu sosialita. Saya pikir pengajiannya di rumah atau di masjid atau di majelis. Pengajiannya nang hotel Novotel bintang 4 di Bandar Lampung itu. Begitu saya masuk ballroom, ibu-ibu itu tangannya begini, selamat datang Bapak Ustadz. Gini cara orang sugih. Begitu saya lihat kalungnya gede-gede banget Bu, ada yang kayak somai bulet-bulet, ada yang kayak apa cilok ya, ada yang kayak somai, ada yang liontinnya itu loh Bu, segede pentolan bakso setan itu, gede banget. Apa itu orang kaya? Tidak.
walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu bukan soal harta, kaya itu soal rasa. Halo, dengerin ya, kata Pak Untung tadi jangan diingat lucunya, yang diingat nasihatnya. Kaya itu bukan soal harta, kaya itu soal rasa. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda berasa kaya. Karena kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang katanya miskin harta tapi kaya rasa. Semoga kita semua kaya harta lan kaya rasa. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kata-kata saya tadi catat di status WA masing-masing untuk bahan dakwah. Jadi balik lagi Bapak Ibu, jangan ngejar dunia. Saya malah belajar kaya itu dari ibu saya. Ibu saya itu guru ngaji puluhan tahun, punya ibu saya itu nggak dibayar. Cara orang kampung nggak ada yang bayar, disuruh bayar bubar ngaji. Nggak ada yang bayar, banyak cuma dipijiti mak saya itu. Makanya anaknya jadi kayak gini. Mengapa anaknya jadi kayak gini? Barokah ibu saya. Bu Nyai ngajar ngaji puluhan tahun tidak digaji, nggak ada bayaran Bapak Ibu. Hidup sederhana, rumah saya di kampung Pak masih kayu, panggung setengah tiang, pintunya di samping. Bedanya rumah orang Lampung sama orang Kombring di mana? Kalau orang Kombring pintunya di samping, Kombring. Orang Ogan Semendok pintu samping. Tapi kalau orang Lampung pintu tengah. Itu ada filosofinya. Rumah panggung masih kayu. Hidup ibu saya sederhana, nggak punya utang Bapak Ibu. Tak kasih duit berapa aja, kebanyakan dikasih 500.000, banyak nian, kebanyakan. Dikasih 1 juta, banyak nian, kebanyakan. Dikasih 5 juta, gemeter dia Pak, kebanyakan. Ibu saya hidup sederhana, rumahnya gede, kerjanya cuma guru ngaji, tapi barokah Bapak Ibu. Itulah kaya. Cocok atau cocok? Nih, yang pengen rumah-rumah gedong, sabar nggih. Ya, apalagi orang Jawa itu dari dulu yang nerimo. Makanya ibu-ibu tak ajarin, kalau ibu-ibu pengen masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Iyalah kalau segitu mah. Dikasih 20 juta nerimo, dikasih 5 juta nerimo, dikasih 500.000 nerimo lah delongso. Cuma dikasih 50.000, is oke wae aku rapopo. Jangan pula Pak. Suami yang baik itu yang dermawan dengan istri. Bapak-bapak ini dermawan nggak Bu? Oh, dermawan. Sekali-kali manggil istri, Mama, meriki Mama. Ada apa Papa? Mama sedang membersihkan teletong. Sabar suami menanti, lenggah Mama. Duduk istri, bapak-bapak, rogoh kantong kanan Pak, ambil duit 15 juta, banting di meja, jeger. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Gue tuku beras, bayar listrik, bayar cicilan kulkas, bayar cicilan seragam muslimat, bayar arisan. Kira-kira cukup Mama? Cukup Papa. Malah ada turahnya. Yo nek turah simpen kali Mama, mudah-mudahan jadi tabungan. Alhamdulillah bini ngekep 15 juta mau masuk kamar, duit mau disimpan. Kata suami, nanti dulu Mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta, jeger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Ngomongnya agak drama Pak, capek Mama masak.
Capek mamah melumpah. Capek mamah ngurumat anak, ngurus rumah. Ini bonus 15 juta. Mangkato nang pasar, jangan pulang kalau nggak habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi ngantin cedut langit lah bu. Tapi pak ngelihat rayu-rayu emak-emak nih pak, ini istri nerimo. Ibu-ibu ini dikasih berapapun nerimo ibu. Ya kalau pengen dikasih 30 juta sebulan, suaminya nggak boleh kades, nggak boleh kasih pemerintahan, PNS mah nggak cukup. Apa meneh petani yang tergantung panennya. Kalau pengen 30 juta sebulan, ibu-ibu harus punya suami pengusaha. Cuman pengusahanya nggak mau sama sampean, itu masalahnya. Artinya ibu-ibu ini nerima pak, nerima. Cuman saya ingin ingatkan bapak-bapak kedikit amat sih bu ya, emak-emak semua isinya ini. Ingat kali bapak-bapak, ibu-ibu ini dikasih berapapun nerimo. Itulah mengapa beliau ini sedia jadi istri sampean pak. Cuman ibu-ibu ini satu yang paling dia benci. Ibu-ibu ini paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana orangnya? Yang mana? Kalau ada di sini. Jadi balik lagi, ini anomali. Pokoknya bapak-bapak, laki-laki harus punya harga diri. Istri mau merantau ke luar negeri jangan, kecuali sangat terpaksa nggih. Ini kan juga ditonton oleh pendengar saya dari luar negeri. Mohon maaf buat para TKW pahlawan devisa, Anda semua telah menyelamatkan bangsa. Apa yang Anda kerjakan juga halal nggih. Cuman kalau sudah cukup bayar utangnya pulang. Kasihan anak-anak gitu nggih. Pulang sudahlah, dunia ini kalau dikejar nggak ada habisnya. Yang penting kita cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para TKI TKW kita di luar negeri, beliau semua Allah berikan kekayaan dan kesehatan serta keselamatan. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. 2, 3. Anomali masyarakat modern ini, banyak orang kaya tapi bermental miskin. Halo, banyak orang kaya bermental miskin. Tak baca kado nasnya pak, kita ini nggak percaya kalau nggak pakai hadis. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, innakum asbahtum fi zamanin, kalian hari ini hadir di suatu zaman. Ini zaman biyen ya pak, zaman sahabat, di mana kathirin fuqaha'uhu wa qalilin khutaba'uhu. Zaman biyen, zaman sahabat, zaman tabi'in, banyak fuqahanya, banyak ulamanya, sedikit tukang ceramah. Zaman dulu tukang ceramah dikit, nggak ada bahkan. Yang banyak orang alim, ulama, fuqaha, orang yang ngerti agama, sedikit tukang ceramahnya. Kemudian yang berikutnya, wa qalilin su'aluhu wa katsirin mu'tuhu. Zaman itu yang minta sedikit, yang ngasih banyak. Zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 abad awal itu, yang ngasih banyak, yang nadah dikit. Wa sayati zamanun, awas, nanti di akhir zaman akan datang suatu masa di mana qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Sedikit sekali ulamanya, sedikit pakar fikihnya, terlalu banyak tukang ceramahnya. Ya ini zaman sekarang ini. Kalau niki penceramah banyak di mana-mana. Pakai aksi industrial, dai TPI, lomba dai banyak, tukang khutbah banyak, tukang ceramah banyak.
Tetapi Bapak Ibu, sedikit sekali ulamanya, maka jangan tertipu dengan penampilan. Dan lebih-lebih lagi, kathirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu. Di zaman itu yang nadah banyak, yang ngasih dikit. Banyak orang kaya bermental miskin. Woi, kaya mah kaya, HP-nya Android, kemana-mana selfie, pengajian selfie, kondangan selfie, ke pasar selfie, dolanan nang pantai selfie. Mana selfie-nya mulut dipengot-pengotin, pakai 2 jari lagi. Kenapa emak-emak itu kalau selfie begini ya Pak? Begini kan ada artinya Bu. Jadikan aku yang kedua. Pantesan bapak-bapak kawin lagi. Emak-emak multi pengot-pengotin. Kemana-mana selfie, gak lagunya kayak sosialita, tapi dibilang melarat marah. Tapi nggak dapat bansos tambah ngamuk. Yang disalahin siapa? Ketua RT. Mana ketua RT? Ngacu dulu. Pening jadi ketua RT itu, pening, gaji nggak seberapa, malah nunggak lagi gajian RT itu. Apa kata emak-emak? Sekilit Pak RT, saudara sedia kebagian semua, kita nggak kebagian. Yang nggak tahan bininya Pak RT. Apa kata bininya Pak RT? Udah Pak, berhenti aja jadi RT, mana gaji nggak seberapa. Omongan orang nggak tahan. Apa kata suami? Nggak apa-apa Ma, ini pahala buat kita. Namun tak lapor Pak Kepala Kampung, itu data saudara kita, tandain mau kita coret. Nanti bagi bansos, bagi BLT, pokoknya saudara nggak usah kebagian, kasih ke orang lain semua biar nggak jadi omongan. Begitu cair bansos dibagiin, saudara satu pun nggak kebagian. Apa kata saudara? Nggak ada guna punya saudara jadi RT. Riwah Bapak Ibu, pening Pak Kades yang pening itu. Makanya dana desa ADD ya Pak yang bisa jadi bansos itu ya. ADD itu jadi fitnah loh. Mengapa jadi fitnah? Pening Pak Kades. Cuman kebagian sebagian orang yang lain ngomel sak kampung. Jangan lagi coblos Pak Sutikno nantinya. Diancam Pak. Karena ngapa? Banyak orang kaya bermental miskin. Contoh zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika zakat ingin dibagikan, orang nolak semua. Kami tidak menerima zakat karena kami sudah kaya. Padahal di zaman itu orang nggak punya TV, nggak punya motor, boro-boro mobil. Ada cuma sepeda, apa namanya, unta sama kuda. Di zaman itu orang nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya TV. Tapi ketika dibagikan zakat mereka nolak semua. Maka mudah-mudahan habis pengajian hari ini, begitu Pak Kepala Kampung bagi bansos, masyarakat Sinarsari mengatakan, maaf Pak Kades, maaf Pak Kakam, kami nolak BLT. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ini kok takut tepuk tangannya ya? Kami nolak BLT, kami nolak bansos. Lu ngapa? Karena kami sudah sugih Pak Lurah. Nah keren Bapak Ibu, mental kaya. Duit yang ada betul-betul buat fakir miskin yang terlantar. Jangan sampai kita ini bermental miskin, lagunya kayak sosialita, mukanya glowing skincare. Pagi-pagi senam nang balai desa, balai kampung, pakai baju senam ngetak. Bibirnya aja lipstick kayak abis makan ayam hidup. Kalau manggil temennya Jeng, hari ini arisannya tenggene sopo Jeng? Tenggene sinten Jeng? Tendalemi Jeng Astuti. Jang. Yang soal sosialita manggil tawannya jang itu, coba masuk ke dapur. Lihat ada tabung melon yang warna hijau. Itu ada tulisannya cap putih, kalau belum hilang itu. Hanya untuk masyarakat miskin. Betapa banyak orang hari ini Bapak Ibu bermental miskin, rumahnya gedong tapi masih nerima PKH.
Ini saya bukan nyindir, belak-belakan nih. Mengapa sih kita nggak bisa nolak? Ya kalau Pak Kepala Kampung yang nyabut di demo Pak Kepala Kampungnya, mestinya kita sadar diri, mengusulkan saya nggak berhak nerima ini. Begitu dong. Cocok. Saya ingin tahadus bin nikmah kali jenengan Bapak Ibu. Ceritanya begini, saya ini gagal berangkat umroh dulu, hanya gara-gara satu syarat nggak cukup, surat keterangan tidak mampu. Saya nolak. Lo nggak apa-apa Ustaz? Saya takut permanen nggak mampunya saya. Mau boy. Gara-gara satu surat itu. Alhamdulillah Pak, 2009 saya nolak umroh gara-gara nggak mau pakai surat keterangan tidak mampu. 2012 saya dilunasi mangkat haji. Alhamdulillah Bapak Ibu. Enggak urung kita dapat rezeki dari Allah, enggak urung. Karena rezeki kan bukan dari penguasa, bukan dari pejabat, bukan dari pemerintah. Rezeki dari Gusti Allah. Yuk kita bermental kaya. Kalau bukan hak kita jangan diambil. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ingat ini zaman sulit, beras mahal. Oke, yang punya ladang, yang punya sawah Pak. Bagaimana dengan yang tidak punya sawah? Beli beras mahal Bapak Ibu. Saya ingin ingatkan, ayo tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, kata beliau, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Berhentilah dulu orang Islam itu Pak bermewah-mewahan akan masjid. Alangkah baiknya kita peduli dengan sesama, yuk berbagi. Apalah gunanya bongkar pasang masjid. Mahal bikin masjid itu. Kalau sudah bagus masjidnya sudah, gak usah dibongkar pasang. Yang penting bukan megahnya bangunan, yang penting makmur isinya. Gitu dong, ya kita bantu dulu tetangga kita, sesama kita. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Tak ulang orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Dengerin tuh, tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Dengerin tuh yang suge-suge. Buat apa tiap tahun mangkat umroh Pak? Tapi sombong. Maaf ngomong nih, saya 17 kali mangkat umroh, unta aja hafal sama saya. Maaf Pak, sombong Pak. Kalau keseringan ke Mekah itu sombong. Kalau suami istri 70 juta mangkat umroh, alangkah baiknya itu dibagikan dengan tetangga yang fakir miskin. Cocok atau cocok? Berikan kepada saudara-saudara kita yang susah, yang tidak mampu. Kita berbagi dengan sesama, karena itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Karena Allah senantiasa membersamai hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Allah akan hadir membela kita. Allah akan senantiasa menolong kita kalau kita pun tidak pernah abai menolong saudara-saudara kita. Insya Allah. Lanjut. Tak minum dulu. Yang berikutnya, anomali di zaman modern ini Bapak Ibu, orang hanya membangun masjid untuk kemegahan dan Al-Quran hanya untuk jadi perlombaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sehingganya kerja manusia hanya berlomba-lomba mempermegah masjid.
Ya bukan nggak bagus, bangun masjidnya bagus, tapi berlomba-lombanya kurang pas. Apalagi membangunnya pakai uang rakyat. Bangun Masjid Al-Jabar itu pakai APBD. APBD itu uang rakyat loh. 1 triliun. 1 triliun. Bu, 1 triliun itu nolnya berapa? Nggak tahu lah. Itu dipencet nang kalkulator, error kalkulator. Semakin banyaknya Pak. 1 triliun itu Bu, kalau dibelikan sebelah semua, tenggelam Pak Lampung Tengah nih sama lautan sebelah. Saking banyaknya 1 triliun itu. Itu hanya untuk 1 masjid. Sedangkan di Jawa Barat itu masih banyak orang yang nggak kebeli beras, masih banyak yang nggak kebeli sepatu. Hari ini peresmian Masjid Al-Jabar 1 triliun. Hari itu anak SD patungan untuk membelikan sepatu buat kawannya yang nggak kebeli sepatu. Masih banyak yang ijazahnya ditahan gara-gara nggak lunas SPP. Masih ada nggak? Ini katanya negara merdeka, katanya kita negara kaya. Korupsi timah saja 270 triliun. Kalau dibagiin buat 270 juta rakyat Indonesia Bapak Ibu, 1 orang dapat 1 juta. Yang anaknya 10, suami istri 2, berarti 12 juta itu dapatnya. Seandainya nggak dikorupsi Pak. Ini balik lagi Bapak Ibu, jangan hanya kemegahan masjid. Kalau masjid udah banyak, masjid terbanyak sedunia internasional itu Indonesia, 800.000 masjid, belum musola. Yang terbanyak nomor 1 Jawa Barat, 80.000 masjid lebih. Nomor 2 Jawa Tengah, 50.000 masjid lebih. Nomor 3 Jawa Timur, 48.000 masjid lebih. Nomor 4 Sulawesi Selatan, 14.000 masjid lebih. Nomor 5 Lampung, 12.000 masjid lebih. Saking banyaknya masjid. Tapi ingat, orang hanya berlomba-lomba mempermewahnya, tapi lupa kepedulian dengan sesama. Dan yang kedua, Al-Quran cuma jadi kebanggaan, hanya jadi perlombaan. Boleh Pak, ngasah santri kita MTQ boleh, bagus. Tapi ingat, jangan hanya berhenti pada perlombaan. Apalagi ngapura nggih, MTQ itu menghabiskan dana triliunan Bapak Ibu. Mulai dari STQ seleksi tilawatil Quran, nanti MTQ-nya kecamatan, kabupaten, provinsi, tingkat nasional. Terlalu banyak uang dihabiskan. Itu uang rakyat semua itu Pak. Makanya pada kesempatan kali ini saya himbau kepada penguasa, jangan hanya mempermewah masjid dan jangan hanya memperlombakan Al-Quran. Yang terpenting bagi kita semua adalah mengamalkan Al-Quran. Insya Allah. Dan yang terakhir, anomali di akhir zaman ini, agama dimanfaatkan untuk memanipulasi orang awam. Agama jadi alat bisnis, agama buat dol-dolan, agama buat dagangan, agama alat marketing. Orang pinter agama bukan yang ngamal, tapi malah memanipulasi orang awam. Hati-hati Bapak Ibu ya, biar bahasanya nggak ketinggian, tak contohkan G. Contohnya begini, ada santri berak di kali. Pernah berak di kali? Pernah lah, apalagi saya orang Kombreng itu rumahnya pinggir kali. Jadi kalau mandi di kali, berak di kali. Pengalaman berak di kali kalau subuh duluan, pikir kita di kalinya udah paling atas. Begitu nongkrong ternyata pas di depan kita udah ada yang nongkrong duluan. Makanya saya ditanya fikih, Pak Ustadz, apa hukumnya wudhu di kali yang dipakai mandi, dipakai nyuci, dipakai berak? Sah atau tidak wudhunya? Jawaban fikihnya sah, karena kali itu adalah air mutlak. Wudhunya sah, tapi jangan pas kuning-kuning.
Kalau pas ada yang kuning-kuning, anyutin dulu yang kuning-kuning, baru kemudian wudhu abis itu. Jadi Bapak Ibu ceritanya ada santri berak di kali, lagi berak di kali disundul ikan jeduk kecebur dalam kali. Si santri kuasal, pulang dia ke rumah ngambil jalak, ngambil jaring, pokoknya ikannya harus ditangkap. Ngubek-ngubek dia di kali, nggak gede, kalinya masih kecil, dapat segini, segede paha. Si santri kaget, masya Allah, pantasan aku disundul nganti kecebur. Ternyata iwae segede paha pupu ini bu. Untung nggak salah nyundul dia, kalau salah habis dia. Nah ikan segede paha dibawa pulang ke rumah, cuman sampai di rumah si santri bingung, niki iwae halal nopo haram. Daripada bingung tanya sama ustadz. Datanglah dia ke Pak Ustadz, guru ngaji, kula pada tanglet, tanya apaan? Saya tadi berak di kali, lagi nongkrong disundul ikan jeduk kecebur dalam kali. Ikannya tak tangkap, tapi aku bingung niki iwae halal nopo haram. Kata ustadznya, nanti dulu kita buka kitab dulu. Buka kitab, begini kata si ustadz, tertulis dalam kitab, rajulun kesundulun iwaun. Kata santrinya, kok kayaknya kenal kalimatnya itu. Dengerin aja kata ustadznya. Kalau ada laki-laki kesundul iwak, maka iwae haram, tidak boleh dimakan. Oh ngoten toh kata dia. Ya sudahlah, kalau begitu iwaknya kita pulangin ke sungai, mumpung masih hidup. Iwak gabus bu, tahan lama. Kata ustadznya, nanti dulu, kitabnya belum selesai dibaca. Yang berikutnya kata beliau, wa in ustadzun setugelun. Tapi nek ustadznya kebagian setugel, halal dia. Kata si santri, ngomong Pak Ustadz kalau pengen paruhan. Kata ustadznya, nanti dulu, wa in ustadzun kabehun. Oh ternyata pengen semua si ustadz ini pak. Ngapura ge, walaupun kiai saya dulu nyeritain sama kami begini pak, tujuannya kayak guyon, tapi ini kenyataan ternyata pak. Ngeramati omongan kiai-kiai kita dulu pak, bener ternyata. Zaman sekarang banyak orang atas nama agama buat nipu orang awam. Makanya jenengan jangan sampai tertipu. Nah, saya tak masuk ke dalil. Orang Indonesia ini tukang ngeyel bang, nggak percaya kalau nggak ada dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnatul ahlas wa fitnatus sarra. Nabi mengingatkan kepada umatnya dua fitnah yang akan dialami ulamanya sepeninggal beliau. Yang pertama fitnatul ahlas, fitnah ahlas. Wa ma fitnatul ahlas ya Rasulullah? Apa itu fitnah ahlas ya Rasulullah? Hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah ahlas adalah fitnah penjajahan, peperangan, pelarian, di mana umatku nanti akan diperangi, umatku akan dijajah, umatku akan menjadi pengungsi, umatku akan diperbudak oleh bangsa yang menjajahnya. Terbukti Arab dijajah, Afrika dijajah, Asia dijajah, tekan Indonesia dijajah. Indonesia dijajah 3 abad setengah lamanya oleh Belanda, nambah lagi oleh Jepang. Nabi mengatakan umatku akan dijajah, mereka akan diperbudak, mereka akan dianiaya, mereka akan terusir, bahkan sampai ke Suriname. Makanya di Suriname sampai saat ini masih banyak orang asli Jawa yang diangkut Belanda ke sana, bahkan sekarang derajatnya sudah diangkat. Dulu mereka diperbudak, dulu mereka jadi buruh Belanda, sekarang mereka sudah menjadi pemimpin di Suriname. Ada yang jadi menteri, bahkan katanya presiden Suriname masih keturunan orang Jawa. Emang orang Jawa itu ditakdirkan jadi presiden ya Pak yakin. Sampai segitunya, makanya nama saya Suparman bisa jadi presiden soalnya. Kalau Saparudin susah jadi presidennya. Nek Suparman namanya udah kena tuh, minimal namanya. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kita terjajah. Makanya muncul slogan yang diabadikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Saking kita ini sulitnya berjuang Bapak Ibu, agar kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah,
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Atak apa kata beliau? Ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun kersa tuturi handayani. Cuman sayang Pak, zaman sekarang udah diplesetkan. Ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan koncok, tuturing golek raih. Hilang pertemanan, hilang persaudaraan. Fitnah yang pertama umat sepeninggalku kata Nabi adalah terjajah. Tapi ingat fitnah kedua, thumma fitnatu sarra. Lalu muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Setelah penjajah mereka usir, Belanda mereka usir, Jepang mereka pulangkan, umatku akan diuji dengan fitnah sarra. Dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Di mana fitnah di zaman kemerdekaan itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku, ngaku-ngaku cucungku. Halo, halo. Ini agak serius nih ngajinya, agak serius. Ternyata apa yang dikatakan Nabi itu kenyataan. Dawuhnya wali zaman di kenyataan Bapak Ibu. Apatah lagi ini dawuh sabda Kanjeng Nabi. Nanti di zaman kemerdekaan, saat negara sedang membangun, saat umatku sedang membangun, kata Nabi, awas, muncul orang-orang yang akan mengatakan dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah. Orang-orang yang akan ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Yaz'umu annahu minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku anak putuku kata Nabi, padahal dia bukan anak putuku. Dan sudah terjadi di Indonesia Raya tercinta. Ada segerombolan orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Ini kenyataan. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Ini sabda Kanjeng Nabi. Hadisnya sahih, bukan maudhu, bukan dhaif. Dia ngaku-ngaku anak cucuku, napu-napu dadanya. Tujuannya buat apa? Memanipulasi orang awam. Makanya jenengan Pak, berhubung beliau itu anak cucu Nabi, dicucuk-cucuk, tangannya dicucuk, sampai kakinya dicucuk, kalau bisa pantatnya jadi cium itu. Ngapa? Tabarukan ngalap berkah putu ini Kanjeng Nabi. Ini kenyataan loh Pak. Ini kenyataan di bangsa kita ini sedang terjadi hari ini. Makanya kita harus sadar semuanya Bapak Ibu. Jangan mau termanipulasi, jangan mau tertipu oleh orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi. Apalagi ngaku anak cucu Nabi buat ngambil anak gadis kita yang cantik. Kalau jelek nggak mau dia. Ngaku anak cucu Nabi Pak buat minta infak, minta sedekah. Kamu kalau nggak mau ngasih kualat, berhubung saya putunya Kanjeng Nabi, jaluk duit 100 juta. Kalau nggak kualat. Yang sugih-sugih didatengin, kepala kampung dipalak. Makanya Pak kepala kampung mending ngundang saya kalau besi desa. Besi kampung. Kalau ngundang cucu Nabi mahal tahu Pak. Mahal. Kalau ngundang saya nggak mahal nggak. Tapi jangan nggak disangoni Pak. Jauh Bandar Lampung itu. Ya mahal, ngundang anak cucu Nabi itu mahal. Kemudian yang kaya didatengin minta duit, alasannya Pak, saya anak cucu Nabi, minta duit sekian. Itu kan anomali Pak. Mengapa saya katakan anomali? Pak cerita kalian jenengan, biar jenengan paham sama ini semua. Begini, Imam Ali karramallahu wajhah dan Siti Fatimah pernah nazar karena Hasan Husain sakit, tambah hari tambah parah, tambah hari tambah parah. Maka kata Ali, Fatimah, kita nazar aja yuk biar Hasan Husain cepat sembuh. Itulah mengapa Bapak Ibu hukum bernazar itu boleh, tapi bayarnya wajib. Sama kayak berhutang. Berhutang itu hukumnya mubah, ngutangi hukumnya sunnah, membayar hutang hukumnya wajib. Jangan dibalik, ngutangnya wajib campur maksa, membayarnya haram. Begitu ditagih nggak golok dia. Lebih galak daripada yang diutangin, itu salah itu. Jadi nadarnya puasa 3 hari. Begitu ikrar nadar,
Hasan Husain sembuh, maka besoknya harus puasa karena ahlul bait Nabi nggak pernah menunda kalau bayar hutang. Jadi tak dengar kali jenengan kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi ngutang duit sampean terus nggak bayar, sampean jenengan tagih, cucu Nabi kan sampean kan ngutang 100 juta sama saya, bayar utang. Apa kata dia? Utang aneh sama ente, nanti kakek aneh yang bayar di akhirat. Pret. Apaan itu Pak? Utang aneh sama ente, kakek aneh yang bayar di akhirat nanti. Apaan itu? Yang namanya ahlul bait Nabi nggak boleh nunda bayar hutang, harus dibayar. Itulah Imam Ali ahlul bait, Fatimah ahlul bait, Hasan Husain ahlul bait. Puasa Bapak Ibu, nggak sahur karena nggak ada yang dimakan, cuma minum air. Imam Ali kerja sama orang Yahudi, minta wol. Makanya orang Islam boleh tonggoan sama orang Kristen, orang Hindu Buddha boleh. Kerja sama orang agama lain boleh, agama lain kerja sama kita jadi karyawan kita boleh. Jadi karyawan kita agamanya Kristen boleh, kita orang Islam kerja sama bos orang Kristen boleh. Imam Ali minta wol, dapat upah cukup buat 3 hari. Sore bikin roti buat berbuka, datang orang miskin udah lapar 3 hari gak makan, ketok pintu Imam Ali. Kata Ali sama Fatimah, jatah berbuka kita kasih sama orang yang lapar ini, kasihin. Akhirnya cuman minum bukanya. Besok bikin roti lagi, begitu mau maghrib ketok pintu lagi, datang anak yatim kelaparan, kasih ke anak yatim. Di hari yang ketiga kata Imam Ali, 2 hari kita nggak makan, nggak apa-apa tetap puasa, mudah-mudahan hari ketiga kita bisa makan. Begitu berbuka mau maghrib ketok pintu, ada tawanan baru keluar dari penjara, mau pulang kampung gak ada modal, kasih semua. 3 hari 3 malam gak makan apa-apa kecuali buka pakai minum air saja, sahur pun pakai minum saja. Besoknya Imam Ali ngajak Hasan Husain dan Fatimah, yuk ke tempat Rasulullah, nak ke tempat kakekmu, mudah-mudahan ada makanan di sana. Karena sudah 3 hari nggak makan, lemes kelihatan, mata cekung ke dalam. Nabi bertanya, ada apa dengan kalian? Diceritakan oleh Imam Ali kejadiannya. Nangis Kanjeng Nabi. Lalu turun firman Allah. Apa bunyi ayatnya? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Luar biasa. Ayat ini khusus turunnya untuk ahlul bait Nabi, Imam Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Wa yut'imuna ta'am, mereka memberikan makanan ala hubbihi, makanan yang paling mereka cintai. Ya, namanya orang lapar kan, yang itulah yang dikasih. Miskinan untuk orang miskin, wa yatiman untuk anak yatim itu, wa asira, dan orang yang baru saja pulang dari tawanan, dari penjara. Subhanallah. Maka ciri khusus ahlul bait Nabi, apa yang paling dicintainya kalau diminta orang akan dia kasih. Makanya jenengan Pak jangan ngaku-ngaku anak putunya Kanjeng Nabi. Pak Kades ngaku saya anak putunya Kanjeng Nabi, punya mobil, kita minta mobilnya. Jadi kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi, Bapak Ibu, dia suka sama bajunya sendiri, senang nih, diminta orang kasih bajunya. Makanya jangan minta jas saya bukan putunya Kanjeng Nabi. Saya ini putunya cucunya Rasulullah Adam alaihi salam. Saya mah anak cucu Adam ajalah. Karena kalau anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, dia nggak boleh minta. Haram nerima zakat. Dengerin tuh yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nerima zakat haram. Tidak boleh minta-minta sedekah. Tapi kalau dia punya yang dia cintai, kasihkan. Motor kasihkan kalau diminta orang. Mobil kasihkan kalau diminta orang. Baju kasihkan kalau diminta orang. Itu baru anak putunya Kanjeng Nabi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak putunya Kanjeng Nabi, kita ngontrak-kontrakan dibayarin,
Kita punya utang-utang kita dilunasin. Mau nikah nggak punya modal, dimodalin. Anak kita bayar sekolah nggak ada duitnya, dibayarin. Walaupun belum terbukti anak putunya Kanjeng Nabi, anggap aja cucu Nabi lah. Karena mengapa? Mensifati sifat ahlul bait. Kesimpulannya Bapak Ibu, jangan mau termanipulasi. Orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk mengeksploitasi umat. Saya juga menyarankan buat diri saya juga ya Pak, nggih. Buat diri saya, para kiai juga, para mubalik. Kadang-kadang kiai-kiai itu sekaya Pak, tapi masih ada sama jamaah tuh begini. Ini nyemes diri sendiri loh Pak. Ini terakhir nggih, terakhir. Begini Bapak Ibu, saya ini ditegur orang. Yang negur saya itu kayak Mbah Rasul ini lah orangnya. Bukan kiai, bukan ustadz, tapi ahli tirakat. Apa kata dia? Ustadz, apa Mbah kata saya? Dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah sebenarnya bukan di panggung-panggung ceramah. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Wih, rodok saya Pak, rodok saya. Luar biasa. Iya juga ya Pak. Dakwah itu kalau di mimbar, di panggung kayak gini udah jelas pasti disangoni. Percayalah sama saya. Saya percaya sama panitia pokoknya. Udah pasti disangoni. Jangankan yang diundang sengaja begini Pak, buat asal acara bersih kampung. Nang Bandar Lampung cuman khutbah Jum'ah Pak. Khutbah Jum'ah 500.000. Sebulan 4 kali Jumat khutbah 2 juta, kalah gaji honorer. Khutbah loh Pak. Zaman Nabi nggak pernah khutbah di Sangoni, nggak ada. Artinya Bapak Ibu, dakwah itu kalau dianggap cuman di mimbar-mimbar Jumat, di panggung-panggung ceramah, sudah diganti dengan sang dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Yuk kita peduli dengan sesama, mari kita membantu sesama. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, silahkan ngundang lagi. Tepuk tangan lagi apa Pak? Ila hadratin nabiyil